Halo guys, kembali lagi bersama kami di Vlogcast ITTJ. Yang mana pada Vlogcast ini kita memberikan informasi yang up to date banget nih anaknya. Informasi yang up to date mengenai jalur masuk, beasiswa, informasi mengenai kampus pokoknya, dan hal-hal seru dan menarik apa aja yang ada di kampus Institut Teknologi Telkom Jakarta. Betul sekali. Gimana nih kabarnya Mega? Apakah sehat? Alhamdulillah apa? Sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk teman-teman yang lagi nonton juga semoga diberi kesehatan. Amin. Diberi panjang umur. Kayak ulang tahun dong. Ya, sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan karena Omikron ini, virus Omikron yang lagi merajalela melalang buana. Asik. Nah, itu juga kita harus tetap memakai masker. Betul. Terus menjaga jarak. Itu tetap harus dipatuhi protokol kesehatannya. Tapi kalau sama pacar menjaga jarak nggak? Harus dong, tetap. Harus juga. Gak menjamin ya. Kan deket-deket pacar gak kena gitu. Kena apa sih? Ya udah gitu ya, gak menjamin kan. Oke, udah skip. Kita nggak usah ngebahas seputar pacar. Tunggu dong, kan tadi kita udah nanya kabar gue. Okay. Nah, sekarang kabar lu gimana, Dik? Oke, kabar gue alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Gue juga bisa di sini bersama kalian semua. Sama gue ya masih ya. Iya. Kayak gue udah bosan sih sama lu, tapi kayak ya udah lah, mau gimana lagi gitu. Kayak deket sama gue candu gitu ya. Oh Karim kali, candu. Oke. Kita basa-basinya udah lah ya. Ntar basi kalau kelamaan ya. Betul banget. Kita mau ngebahas di Vlogcast kali ini kita mau ngebahas apa nih Kak? Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jalur masuk yang ada di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Betul. Yang saat ini lagi dibuka sampai dengan nanti nih tanggal 31 Maret 2022 yang pasti. 2022 yang pasti. Jalur masuk apa nih kira-kira, Dik? Jalur masuknya itu namanya JNA, jalur nilai akademik gelombang kedua, Kak. Karena untuk yang gelombang pertamanya itu udah ditutup sampai dari sampai tanggal 31 Desember 2021. Nah, sekarang dibuka kembali untuk jalur nilai akademik. Jadi buat teman-teman yang kemarin ketinggalan daftar di JNA 1, nggak usah khawatir ya. Betul. Karena kita ngebuka lagi nih untuk jalur nilai akademik yang sama, tapi ini gelombang kedua gitu, dengan persyaratan yang masih sama. Nah, bedanya apa sih, Kak? Nah, nanti kita bahas ya. Iya, nanti akan kita bahas nih. Kita kulik. Nah, kita akan membahas kali ini mengenai JNA 2. Oke. Nah, persyaratannya tuh kan tadi kan dikasih tahu ya, kalau persyaratannya itu sama dengan JNA 1. Betul. Nah, kayaknya mungkin teman-teman ada lupa dikit kali ya mengenai apa aja persyaratannya sih. Nah, gimana kalau kita kasih tahu lagi kali ya? Informasi lagi. Apa itu Bang Dika? Gua kasih tahu kali ya. Boleh. Untuk persyaratan di jalur nilai akademik yang gelombang kedua itu sama aja kayak jalur nilai akademik yang gelombang ke-1. Itu memakai nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4. Dengan rata-rata nilai yaitu 7,0. Itu benar-benar maksudnya yang standarnya ya. Iya, standarnya karena kayak gue yakin sih teman-teman di luar sana nilainya tuh 9 ya. 9 ya. 9,5. Iyalah. 9,99 juga kayaknya bisa sih. Nah, terus abis itu apa lagi tuh? Abis itu setelah itu juga itu menggunakan tadi kan dikasih tahu nih pakai. Nah, terus juga nih, kan tadi kan udah pakai nilai rapot. Betul. Nah, udah kayak gitu, kita tuh udah masuknya tuh nggak tes lagi. Oh iya? Iya, nggak tes lagi. Udah jadi pakai transkrip nilai aja yang tadi. Pakai nilai rapot aja dari semester 1 sampai semester 4 ya. Udah abis itu kita daftar di yang linknya tuh pmb.ittelkom/jkt.ac.id. Kita daftar di situ.
Udah habis itu kita tinggal nyantai-nyantai deh nungguin pengumumannya nanti di akhir periode penutupan Gen A2. Karena kan sekarang kan online ya. Maksudnya juga nggak perlu datang ke kampus lah. Kalau misalnya kalian mau datang ke kampus juga nggak apa-apa. Itu buat survei atau apa itu tuh nggak apa-apa. Cuma kalau buat pendaftarannya itu kita udah nggak lagi untuk datang-datang ke kampus lah gitu kayak gitu. Kita udah nggak lagi kayak gitu. Sekarang kita untuk registrasi pendaftarannya kita melalui online ya. Ya kayak tadi yang link yang aku sebutin tadi tuh bisa Apa? daftar situ. Linknya apa sih? Aku sebutin lagi nih ya. Nggak apa-apa, biar teman-teman juga biar ingat gitu loh. ya. Iya. Oke, pmb.ittelkom/jkt.id bisa didaftar situ. Nanti mungkin ada linknya di bawah sini nih. Oke. Oke, nanti akan dikasih ya? Editor. Ya. Nah, kan tadi kan udah persyaratannya tuh. Betul. Pasti di mana-mana kita tuh nggak mungkin banget ITT Telkom ngasih Nggak dapat benefit ya? ngebuka jalur pendaftaran tapi nggak ada benefitnya. Pasti ada benefitnya. Nah, kira-kira benefitnya tuh apa aja sih, Dika? Benefitnya itu dapat potongan sampai 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu lumayan banget. Dari uang yang awal. Dari tuh, uang awal itu kan awal kan ya untuk S1-nya semuanya 21.500. Untuk yang D3-nya kan 18.500. Nah, itu dapat potongan tuh. Dapat potongan 2 juta. 2 juta. Jadi sekitar ya pokoknya segitulah ya. Untuk S1 dan yang D3 maaf Pak. Nah, kan tadi udah kita kasih tahu nih persyaratan cara masuknya tuh apa aja sih. Betul. Untuk Gen A gelombang kedua ini. Nah, pasti kan yang namanya ITT Telkom Jakarta nggak mungkin yang namanya ngasih jalur masuk itu nggak ada benefitnya. Wah, benefitnya kayaknya banyak sih ya. Iya. Boleh kali sebutin, boleh lah ya. Kita kasih tahu ke teman-teman. Oke, untuk benefitnya, untuk yang jalur nilai akademik yang ke gelombang kedua itu dapat potongan 2 juta rupiah itu di awal ya. Iya, untuk yang kan nanti ada uang total ya. Iya, uang itu total. yang total uang pangkal. Untuk S1 sih semua totalnya kan 21.500. Untuk yang D3 kan 18.500. Nah, itu nanti dipotong sebesar 2 juta rupiah. Betul. Kan lumayan banget ya 2 juta rupiah itu. Nah, itu tadi benefitnya. Terus juga hanya menggunakan nilai rapot aja dari semester 1 sampai dengan semester 4 tanpa tes dengan rata-rata nilai itu hanya 7,0. Terus pendaftarannya juga melalui online. Jadi kalian nggak perlu datang ke kampus lah. Ya kecuali kalau udah aku sebutin ya. Kecuali kalau kalian mau mau lihat kampus mau nanya langsung. Nah, itu pasti ada yang akan membantu teman-teman untuk kampus tour kali ya untuk ITT Telkom Jakarta. Oke, kita kan udah ngebahas seputar persyaratan masuknya, benefitnya, terus juga mengenai kampus kita tuh ada kampus A dan kampus B gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mau datang ke sini mungkin bingung kali ya untuk transportasinya. Kalau seandainya nggak ada kendaraan pribadi gitu kan. Itu bisa kita kasih tahu kali ya. Kita kasih tahu. Jadi kalau untuk di kampus A itu kan Dan Mogot nih. Iya, Jalan Dan Mogot. Kan kita tuh ada dekat stasiun kereta sama dekat halte busway. Betul. Untuk stasiun keretanya itu di stasiun Taman Kota. Tapi temen tuh harus teman-teman tuh harus naik angkut lagi. Kalau nggak bisa naik ojek online kali ya. Ojek online. Kalau emang kalian mau nggak mau naik angkot, kalian bisa naik ojek online. Atau nanti turunnya juga langsung depan kampus sih. Iya, nanti kalian bilang aja. Kalau kalian nggak mau ojek online, kalian juga bisa tuh ada ojek kan, ada ojek pangkalan juga. Iya, kalian bisa datang, kalian bisa bilang aja kayak Telkom. Iya bang, ke Telkom dong bang. Iya, gitu. pasti tahu ya. Nah, terus Telkom gitu. Pasti kan tadi kan ada kereta nih. Nah, kalau busway kita turunnya di halte Jembatan Gantung sini. Nah, itu jalan dikit, udah nyampe deh. Selesai deh Nyampe tujuannya. Nyampe deh. Jadi rasanya teman-teman nggak ada kendaraan pribadi. Betul. Atau teman-teman dari luar kota nih, misalnya kayak luar kota itu kayak Bogor misalnya, atau dari mana, Bekasi, atau misalnya
Di Depok misalnya mau naik kereta bisa. Betul. Naik Mau itu. naik busway juga bisa. Bisa naik busway. Mau naik ojek online juga bisa. Nggak masalah. Betul. Apa kecuali jangan naik beca ya, kasihan tukang becanya. Nggak ada juga kayaknya deh. Oh, nggak ada emang. juga. Kayaknya dapat- bajai. Oh, bajai. Bajai juga bisa sih. Bajai Kalian bisa. Emang ada? bisa. Sekarang bajai itu udah Online? udah enggak, Online udah juga? pakai Google Maps sekarang. Oh, kayak iya. ojek online gitu. Kan Terus keren juga kan? ini kalau yang di kampus kayaknya kita udah kasih tahu Udah nih, kasih tahu di kampus A transportasi di untuk kampus A. Nah, betul. Nah, untuk yang kampus B itu jelaskan coba Kakak Mega. Boleh, aku sebagai anak yang transportasi umum banget Betul. akan menjelaskan. Jadi kalau untuk di kampus B itu kita kalau misalnya naik kereta kita turun di stasiun Sudirman. Oh, Sudirman. Stasiun Berarti Sudirman. ketemu yang Apa tuh? anak jaksel banget Jaksel gitu. banget, iya emang jaksel banget. Iya, turun di stasiun Sudirman. Cuman teman-teman di situ masih agak lumayan ya. Jadi naik ojek online atau ojek pangkalan juga dipersilakan Ada. sih. Berarti gitu. sama kayak ini ya, sama kayak yang di kampus A. ya? Sama kayak kampus A. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman naik busway ini bisa nih jalan kaki sama kayak yang di jembatan Jembatan gantung sini. Gantung. Nah, teman-teman turun di halte Halimun. Oh, Di halte ada Halimun. tuh nama halte Iya, Halimun. Halte Halimun. Udah, teman-teman tinggal nyebrang, udah nyampe deh dekat kampusnya. Tinggal ya jalan dikit lah. Situ. Tuh, kan. Dan di kampus B ada mie ayam enak, guys. Aku belum pernah ke kampus B. Sayang soalnya. banget, ada mie ayam enak. Malamnya tukang pecel ayam enak. Aduh, jadi kalau misalnya Cobain. kalian lapar nih, kalau mau dari kampus tuh kalian bisa tinggal makan ya. Makan. Aduh, itu enak. Karena banget sepanjang sih. jalan itu tuh kayak tukang Jajanan makanan, ya? tukang jajanan tuh Oh. banyak banget sih. Jadi harus nyiapin dompet juga nggak sih? Iya, dompet. Enggak sih, harganya cukup ekonomis. Oh, cukup ekonomis. Berarti untuk mahasiswa aman lah ya. Aman untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa So, aman. itu harus nyobain tuh mie ayamnya di. Oke. Lu harus nyobain banget. Terus Kayaknya pecel berdua ayam- nggak sih? Boleh. Boleh banget. Oke, next time kali ya. Makanya kalau Oke. gue ajak ke kampus B, kuy. Gue kan kui banget orangnya, gimana sih? Boleh Kayak di- lu lupa. Iya. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Boleh. Nanti next Kok time. kita jadi nggak bahas kuliner gitu sih, Kak? Gimana dong? Gak apa-apa, biar teman-teman tuh tahu. Takutnya kan teman-teman bingung nih, kan kayak itu dekat situ tuh ada tukang makan, kan bisa kalau abis belajar lapar ya. Iya, betul juga sih. Yang betul jadi juga kayak sih. aduh Betul juga sih. lapar, abis belajar tuh pengennya tuh jajan. Tapi kalau tempat jajan jauh kan kayak Aduh, itu capek sekarang mager jadi nggak salah sih? satu bahan pertimbangan gak sih? Iya, Kayak betul. tempat jajan, ini kampus dekat tempat jajan ini, tempat jajan ini gitu. Kan itu enak lah ya. Kalau itu tuh enak dan cukup strategis sih kalau kata aku. Oh, cukup Karena benar-benar di strategis. pinggir jalan juga. Oh, itu untuk yang di kampus B. Kampus A juga kok Oh, pinggir kampus A jalan. juga. Jadi kayak strategis banget lah, angkutan umum benar-benar berhenti Di depan kampusnya. pas begitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita kayaknya udah deh skip deh kita ngebahas masalah perkulineran itu Iya, kan. dan Kita kan emang transportasi kita nanti umum. aja kali ya untuk Kita itu. coba langsung aja kali. Kita ngebahas seputar pembayaran kali ya. Biaya kuliah Biaya kali ya. kuliah kali ya. Hmm. Oke. Untuk biaya kuliahnya itu ada 3 tahap nih, Kak. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada UP3, terus Betul. ada SDP 2, sumbangan Betul. dana penyelenggaraan pendidikan, Betul. dan BPP. BPP ini sama kayak jatuhnya itu uang semesteran. UKT. Kayak UKT iya, ya. uang kuliah tunggal. Tuh. Tapi Nah. kita tuh bukan UKT-nya itu bukan per SKS ya, Kak. Bukan, Karena kan kita kita tuh udah paket. sistemnya paket ya, bukan per SKS. Jadi untuk yang BPP-nya itu ya udah tok segitu kan ya. Nah, Betul. aku jelasin kali ya harga-harganya kali Sebelum ya. itu kasih tahu dulu dong program studi apa aja sih yang ada di IT Telkom Jakarta. Oke, baik. Untuk program studi yang ada di Institut Teknologi Telkom Jakarta itu ada 3. Apa aja tuh? Yang pertama asik. Tiba-tiba tahu. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada D3 Teknik Telekomunikasi Ada S1 Teknik dan Telekomunikasi. ada S1 Teknik Telekomunikasi juga. Dan yang kedua ada S1 Teknik Teknologi Informasi Teknol- dan S1
sistem informasi. Betul. Untuk teknik telekomunikasi D3 dan S1-nya itu kita kegiatan belajarnya di kampus A, dan untuk kegiatan belajar sistem informasi Sama dan teknologi teknologi informasi itu di kampus B. Seperti itu. Kawan-kawanku. Oke, sekarang Boleh dirinciin kali biayanya kali ya Kak, Oke. selama pendidikan tahun akademik 2021-2022. boleh aku yang jelasin kali ya. Iya, boleh banget. Untuk yang D3 Teknik Telekomunikasi itu UP3 UP3 dan SDP2-nya itu seharga 6 juta. Untuk yang BPP-nya atau UKT-nya itu 6.500.000. Nah, untuk yang S1 Teknik Telekomunikasi, S1 Teknologi Informasi dan S1 Sistem Informasi itu untuk UP3 dan SDP2-nya itu sekitar seharga 7 juta, dan untuk BPP-nya itu seharga 7.500.000. Jadi totalnya seharga yang untuk yang D3 nih seharga 18.500.000. Totalnya Totalnya. itu kayak uang pembayaran di awal aja. Betul. Nah, S1-nya? untuk S1-nya itu seharga 21.500.000. Dan Nah, dapat potongan. Dapat tuh potongan 2 juta. 2 juta. Jadi segitu. Ya, segitu. Untuk D3-nya jadinya 16.500.000. Betul. Untuk yang S1-nya itu 19.500.000. Wih. Dan teman-teman misalnya nih seandainya kan udah daftar ya. Betul. Udah dapat pengumuman di email. Betul. Nah, terus bingung dong kayak ini selanjutnya kita ngapain sih, kayak ngapain nih gitu Ya, kan. ngapain nih, Kak? Ngapain lagi kan? Kan kita udah konfirmasi, berarti selanjutnya itu kita melakukan tahap pembayaran. Betul. Tahap pembayarannya itu apa sih, Kak? Tahap pembayarannya ini ditunggu setelah pengumuman itu dalam masa tunggu tuh 14 hari. 14 hari 14 berarti hari masa 2 minggu tunggu. ya. 2 minggu. Betul. Nah, di masa tunggu ini teman-teman bisa nih pas pembayaran ini teman-teman bisa nih bayarnya 7 juta dulu. 7 juta di dulu. awal yang berarti uang itu UP3 dulu. UP3 itu untuk yang S1 ya. S1 Itu 7 untuk juta. S1. Untuk yang D3 6 6 juta dulu itu bisa. Itu bisa. Nanti SDP2-nya dan BPP-nya itu boleh teman-teman lakukan pembayaran sampai teman-teman mau mulai semester 1 di Betul. bulan Agustus. Agustus. Berarti Agustus udah mulai perkuliahan ya. Iya, mungkin di bulan Agustus sudah mulai ya. Matrikulasi sih biasanya. Matrikulasi itu apa sih, Kak? Matrikulasi adalah wah pokoknya terus saya ya. Jadi matrikulasi itu kan biasanya kita kan IT Telkom Jakarta ini kan buka jalur pendaftaran tuh Kemana aja ya? Kemana aja? Nggak cuma buat anak SMA, Nggak cuma IPA, buat anak IPA, nggak buat cuma anak SMK teknik, nggak cuma Iya. itu kan. Kita ada tuh buat pondok pesantren juga ada, MA ada, terus ada pakai buat C bisa, pakai C bisa, SMA IPS bisa, SMK Tata Boga bisa, semuanya bisa kalau SMK bisa akuntansi masuk. bisa. Bisa. Pasti kan ini teman-teman apa yang dipelajarin di sekolah Betul. dengan apa yang dipelajarin di perkuliahan kan pasti kayak Berbeda dan agak jauh agak ya. agak rancu ya, agak rancu. kayak beloknya tuh jauh gitu Iya, loh, jauh banget gitu. Nah, maka dari itu diadakannya matrikulasi yang bertujuan supaya teman-teman ini menyamakan materi pembelajaran. Jadi sama nih mulainya dari startnya tuh ini, dari titik pembelajaran itu ini gitu. Jadi teman-teman gak kebingungan nanti tuh pelajarannya tuh tentang apa sih, dosennya tuh bakal ngajarin apa sih. Teman-teman gak usah kebingungan karena kan di awal udah ada matrikulasi. Betul. Yang teman-teman mulainya tuh pembelajarannya sama dari materi ini gitu. Jadi Untuk kalian yang kayak takut gitu, bingung kayak aduh gue pengen masuk teknik nih tapi kayak bingung nih belajar apa nih. Jadi untuk yang yang harus gue siapin gitu. kan kayak aduh gue bingung nih, Gua gue kan belajarnya jauh biologi banget. gini-gini untuk yang IPS. Nah, Belajar kalian ekonomi, gitu. ya kalian nggak perlu takut karena nanti di awal itu kalian bisa dapat materi-materi yang basic dari sama. dari teknik ya. Basic dari teknik. Nah, nanti Betul. diajarin tuh. Jadi teman-teman nanti sama mulainya tuh dari sini. Jadi nggak usah takut teman-teman nggak bisa mengikuti karena pasti bisa mengikuti. Karena kan Betul. kita ada penyamaan materi nih. Nah, Pasti bisa iya, pasti teman-teman. bisa. Karena ya namanya juga belajar ya. Namanya juga kuliah juga pasti belajar lagi kan. Wajar. Kita memulai semuanya tuh dari awal kembali. Asik. Ih, kok tumben sih? Lagi pengen bijak aja. Oh, lagi pengen bijak. Kayak gitu. Oke. Nah,
udah Nah, banyak sebelum- banget tuh materi yang tadi udah gue paparin, lu paparin, kita paparin gitu kan. Kita kasih tahu ke teman-teman Itetentik. Wah, Itetentik. gue gak kepikiran nih Itetentik. Itetentik. Mungkin sebelum selesai pembahasan, mungkin gue pengen ini nih apa namanya? Ngasih quotes. Enggak, Oh, enggak. bukan ngasih quotes. Bukan. Gue bukan, Ngasih gue quotes. bukan anak quotes Oh, gitu. senja gitu, gue bukan. Oh, Santai nggak bisa aja. ngasih quotes ya, Nggak Dina? bisa karena hidup gue juga gitu-gitu aja gitu loh. Kita yang butuh quotes. Kita yang butuh quotes. Sebelum berakhirnya acara, bukan acara sih, Enggak sih. berakhirnya Podcast yang episode vlogcast kali ini, ini. gue pengen ngasih tahu ke teman-teman Itetentik nih, jangan lupa follow Instagram pmb.ittj Untuk informasi yang lebih banyak lagi Betul. mengenai jalur masuk, beasiswa, Betul. Lingkungan kampus, betul sekali. kegiatan kampus, aktivitas betul kampus. betul Itu teman-teman bisa follow di Instagramnya pmb.ittj atau juga bisa di Itetok, TikTok. iya, TikToknya. TikToknya di pmb.ittj juga. Sama. Dan jangan lupa subscribe. dan like Dan and share. komen. Promosi banget nih kita nih. Ya, Eh, pokoknya kayak gitulah tadi ya informasi kita kasih tahu. Mungkin di next episode vlogcast kita akan mengundang dosen-dosen, mengundang alumni. atau narasumber-narasumber yang tentunya menginspirasi teman-teman. Betul sekali. Terus akan menambah ilmu teman-teman dan pengetahuan serta wawasan teman-teman Wih. gitu kan. Gitu. Buat teman-teman yang nggak jadi deh. Gimana sih? Buat teman-teman yang mungkin ada yang pengen ditanya ini, Ya, betul. boleh banget. Mungkin atau teman-teman punya ide untuk di next episode kita mau ngapain lagi, boleh Bisa komen. juga, boleh komen juga. Kayak Kak, aku punya ide ini nih, gini nih. Boleh juga atau nggak bisa kalau misalnya kalian males nih untuk komentar di YouTube, kalian bisa DM juga di Instagram pmb.ittj. Atau Instagram kita kali ya. Nggak mau sih. Ya, boleh. Boleh juga nggak sih? Nggak boleh deh, nggak usah deh. Boleh deh. Sombong banget sih. Jadi kita taruh sini nih. Ya udah, nggak usah deh. Ya udah pokoknya segitu aja. Segitu aja informasi Dan kita untuk kali vlogcast ini, kali ini. Kita akan memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Betul. Nggak hanya jalur masuk aja kali ya. Kak. Nggak hanya jalur masuk, nggak hanya beasiswa, tapi akan ada narasumber yang akan menambah pengetahuan ilmu teman-teman. Betul sekali. Oke, sekian. Sekian dan terima kasih kembali lagi Bye-bye. di vlognya selanjutnya. Bye-bye. Dadah.